syirik besar yang tersebar masyarakat. Percaya sama dukun. Pergi ke dukun, dukun bilang akan terjadi demikian, dia percaya. Nah, ini tidak boleh, ini syirik besar. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu kepada dukun, dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran. Mengerikan. Kalau dia cuma datang-datang saja, tidak membenarkan perkataan dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kata Nabi, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Mengerikan. Nabi sudah ingatkan. Saya tanya sama antum sekalian, jumlah dukun Indonesia berapa? Ada yang pernah sensus? Berapa jumlah dukun? Banyak. Hampir setiap kampung ada dukun. Hampir setiap kampung ada dukun. Banyak sekali. Padahal itu paling berbahaya. Di antara makna tauhid yang Allah larang dalam Al-Quran adalah dukun. Kuhan, para dukun. Mereka bekerja sama dengan siapa? Dan banyak masyarakat sudah tahu itu dukun, memang nyari dukun dia. Nyari dukun. Padahal Nabi larang ke dukun. Sekedar datang ke dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Apalagi percaya dengan perkataan dukun. Dukun banyak sekali di tanah air kita. Dan mereka omong kosong saja, dukun-dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dukun-dukun memang sakti, harusnya Indonesia juara dunia, Piala Dunia ya. Tinggal kumpulkan dukun, waktu tendang suruh tiup bolanya masukkan bisa. Tapi dukun tidak bisa. Ya percuma dukunnya jago-jago, main bola kalah terus ya. Karena sesama setan ada kode etik, tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi saya katakan, di antara bukti masih banyak orang yang suka dengan seperti ini. Contoh seperti kemarin Kanjeng Dimas yang bikin apa? Uang. Ada kan yang percaya dari Makassar? Ada tidak? Ada seterusnya. Saya kemarin ngisi pengajian di Peruri, perusahaan percetakan uang di Karawang. Saya bilang, gimana Pak itu Kanjeng Dimas? Iya, Ustaz, hampir-hampir perusahaan percetakan uang tutup. Kenapa? Cukup Kanjeng Dimas cetak uang keluar. Kita setengah mati nyetak uang ya. Mereka cetak uang itu mereka bikin uang dulu, terus uang sementara tidak langsung beredar, dicek ada rusak-rusaknya atau tidak. Setelah oke baru mereka cetak besar-besaran. Tidak gampang. Nanti ada bagian khusus uang yang tidak jadi. Ada ikhwan, tugasnya bakar uang, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi ada uang yang nggak beres-beres, mungkin robek-robek sedikit, dia tugasnya bakar. Ini Kanjeng Dimas tinggal cerek. Itu juga ada yang orang percaya. Ada yang percaya atau tidak? Banyak yang percaya. Oleh karenanya yang percaya sama dukun masih banyak. Maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Kalau ada orang sudah kita tahu dia dukun, jauhi. Kalau di Arab Saudi ditegakkan hukum Islam, dukun di sana dipenggal di sana, dukun dibunuh di sana. Sampai saya baca berita 70 lebih dukun dipenggal di sana. Apalagi penyihir. Dalam riwayat hadus sahir darbatun bisayf. Bahwasanya hukuman bagi penyihir disembelih. Kenapa? Karena tukang sihir ini selalu bikin masalah. Nyantet orang, bikin orang susah, bikin orang sakit, bikin orang tokonya nggak laku. Itu tidak. Orang bikin masalah seperti ini. Sampai datang satu orang, waktu saya pernah ngisi pengajian Masjid Nabawi, terus ada yang datang, Ustaz, itu benar kata Ustaz. Saya ribut sama keluarga saya, Ustaz. Kenapa? Ada keluarga barangnya hilang. Akhirnya mereka tanya ke dukun, kata dukun tersebut yang mencuri orangnya gemuk berkacamata. Saya gemuk berkacamata, Ustaz. Akhirnya saya dicurigai. Dan benar-benar mereka datang ke rumah, mereka bongkar lemari saya. Ya Allah, si dukun itu kurang ajar kayak gitu. Bikin permusuhan di antara apa? Kerabat. Uangnya nggak ketemu. Tapi permusuhan, pertikaian sudah terjadi. Ya, saya kadang kasihan lihat orang disantet. Bayangkan perutnya besar, tiba-tiba kayak ada jarum dalam badannya. Ada dukun yang kerja seperti itu. Apakah dukun seperti tidak pantas untuk disembelih? Disembelih harus seperti ini kalau dalam Islam. Menyakiti masyarakat, membuat orang ketakutan. Dan banyak orang gara-gara dengki sedikit pergi ke dukun. Dia berribut sama orang, gara-gara dia tidak bisa berkelahi, dia diam-diam langsung lapor dukun. Itu dukun, santet dia dukun. Dia tidak gentleman, tidak jagoan, malah pergi ke dukun suruh santet. Ya. Mengerikan.
Nanti lihat cewek, ceweknya nggak mau karena mukanya jelek, dia pergi ke dukun. Orang yang kok dapat cewek cantik? Ada dukunku. Jadi kacau seperti ini, kacau. Ini bikin masalah, dukun itu bikin masalah. Makanya hukumnya harus disembelih. Dan itu dilakukan di Arab Saudi. Saya pernah hadir 2 kali sidang. Saya hadir di persidangan di pengadilan di masjid pengadilan Madinah depan Masjid Nabawi. Yang satu dukun di sidang. Kenapa? Dia bisa masukkan besi di sini, keluar di sini. Itu tukang sihir bukan? Tukang sihir, nggak mungkin kalau manusia biasa bisa masukkan besi dari sini keluar sini. Ya. Jangan bilang itu wali apa? Nah, kalau Nabi SAW dahulu para sahabat kena pedang juga robek-robek kok. Ini kemudian masukkan besi keluar sini, masuk keluar sini ya. Ya. Dipanggil, disidang. Ya, dan itu akan dihukum oleh mereka. Itu syirik. Gak mungkin dia bisa begitu kecuali pakai syirik. Waktu ada seorang sahabat Jundub bin Abdullah bertemu dengan seorang tukang sihir di zamannya. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Sahabat ini buka pedangnya, dia penggal kepala tukang sihir, sambung kepala kalau bisa. Kepala orang kok bisa sambung, kepala kok bisa sambung tidak? Tewaslah orang tersebut. Jadi bahaya. Sementara di negara kita dukun sangat banyak. Bahkan dukun diagungkan, ditakuti oleh masyarakat. Padahal ini sumber kekufuran, sumber kesyirikan dukun-dukun tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah perkataan orang pintar? Kenapa pakai istilah orang pintar? Dukun. Jangan pakai orang pintar. Bangga dia disebut orang pintar. Dukun. Kata dukun disuruhnya memindahkan makam karena kakak ipar saya itu sakit panas perutnya karena ruh anak yang sudah gugur itu dimakamkan di pemakaman umum. Maka kata dukun itu pindahkan itu, itulah menyebabkan perut kau itu panas. Dukun, untunglah kau hidup 2022. Kalau hidup kau zaman Umar bin Khattab, hati kau. Di zaman Umar bin Khattab dukun-dukun dirazia, dukun-dukun ditangkap, kasih waktu bertobat 3 hari. Tangkap hari apa nih? Tangkap hari Jumat, kasih waktu 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin sore habis asar tanya, kau tobat? Iya, lepaskan. Kau tobat? Tidak, pancung kepalanya. Dukun tuh halal darah. Masih ada orang sekarang masih percaya sama dukun. La ilaha illallah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah ingkar kepada Al-Quran. Yang datang ke dukun, dukun itu pembohong, penipu. Dukun itu pakai berkawan sama hantu, sama setan, sama jin. Yang sudah sempat ke dukun, apa boleh buat? Bertobat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Jangan ke dukun lagi. Ustaz pernah ke dukun? Pernah. Dukun apa? Dukun sunat. Apa boleh zakat harta kepada saudara sendiri yang tak mampu? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Adinda, istriku, ini ku kasih duit 2 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Siapa yang wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki? Pertama, bini. Yang kedua, anak. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, mertua kalau tak mampu. Maka kelima orang ini tak wajib, tidak boleh dizakat, tak boleh bayar zakat ke dia. Tapi kalau saudara kandung, boleh, karena kita tak wajib menafkahi saudara kandung. Tapi kalau dia susah, kita tolong.
Jadi kalau ada orang membayarkan zakat, hukumnya boleh. Suami tak boleh berzakat ke istri, karena istri itu wajib dinafkahi. Bagaimana kalau istrinya kaya, suaminya susah? Ibu bisnismen, rukunya 100 pintu, pintunya aja. Kaya raya ibu, duitnya banyak, mobilnya mewah, suaminya ini susah. Bolehkah ibu membayar zakat ke suami? Boleh, karena suami tak wajib dinafkahi. Bang, kau tengok kau melarat betul, sini. Kau masuk dalam asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Kau masuk dalam fakir miskin, bang nih. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau sampai kau macam-macam, jadi kaedahnya tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Paham? Jelas? Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, dua kemungkinan. Pertama, paketnya tak ada. Yang kedua, pokak.